Hai, perkenalkan nama saya Felicia Rahel DIY dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Bahasa Indonesia pagi kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama di sini ada huruf. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 seperti dalam tabel berikut. Nah, huruf sendiri dibagi menjadi dua, ada huruf kapital dan huruf non-kapital. Berikutnya ada huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Dalam tabel berikut terdapat beberapa huruf vokal. Saya ambil salah satu contoh, yaitu huruf A. Posisi awal ada api, kemudian posisi tengah ada padi, dan posisi akhir ada lusa. Berikutnya ada huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, seperti dalam tabel berikut ini. Dimulai dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Berikutnya ada gabungan huruf vokal. Yang pertama ada monoftong, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi gabungan huruf vokal O yang dilafalkan E. Kemudian ada diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf vokal I, AU, E, dan O. Berikutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti dalam tabel berikut ini, saya mengambil salah satu contoh, yaitu KH. Posisi awal khusus, posisi tengah akhir, dan posisi akhir tarik. Berikutnya ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam membuka awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh unsur nama orang yaitu Amir Hamzah. A-nya itu menggunakan huruf kapital dan H-nya itu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga ada huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 5 ampere. Yang berikutnya ada huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya teori Darwin. Darwinnya itu D menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Binnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan menjadi huruf pertama pada unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Mahaputra Yamin. Maha menggunakan dibuka dengan huruf kapital, terus kemudian Yamin dibuka dengan huruf kapital juga. Berikutnya ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Moyes.